Nah, ini bayangkan ada sebuah poros ya, ini poros, misalkan poros kipas angin atau poros motor listrik lainnya yang biru ini. Kemudian ini ada lubangnya, ditaruh poros di tengahnya. Kemudian di sebelah atas dan bawahnya kita kasih kumparan atau lilitan kawat atau kawat email. Kemudian kita aliri arus DC dari sini ke atas ini, terus kembali lagi. Jadi ini DC. DC itu artinya searah ya. Nah, seperti ini contohnya. Ini ada VDC, itu artinya dia, ini waktu, ini ada tegangannya. Jadi tegangannya itu tidak pernah negatif, jadi positif terus. Ini yang lurus ini seperti baterai ya, ini yang bergelombang. Nah, ini juga DC ini. Ini bukan AC karena dia tidak pernah negatif. Nah, berarti kalau ini kita kasih DC, arusnya itu selalu dari positif ke negatif. Arus itu dari positif ke negatif, dan ini karena DC dia tidak pernah balik. Jadi arusnya selalu ke sini. Tidak pernah balik. Nah, kalau kita perhatikan ini positif, berarti dia naik arus ke sini ke atas sana, kemudian di dalam kumparan, kemudian dilanjut ke kumparan satunya, kembali lagi. Nah, ini berarti ada arus yang arahnya ke menuju negatifnya. Jadi ini arah arusnya dari sini ke sini. Ini arusnya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sini kan arusnya dari sini ininya, kemudian ini ke depan, kemudian ke belakang, kemudian ke depan, belakang. Nah, ini teruskan ke sini, kemudian ini juga depan, belakang, depan, belakang, terus kembali lagi ke sini. Nah, kondisi seperti ini karena ada lilitan ke arus, maka ini terjadi magnet. Magnetnya adalah arahnya sesuai dengan aturan tangan kanan ya. Ini kan ke sana, belakang, kemudian depan, belakang, berarti dia ke sini. Arah arusnya jangan jari 4 ini ke sini. Berarti yang utara itu yang di bawah. Jadi ini sama seperti kita kasih magnet. Ini utara, ini selatan. Ya. Yang ini juga sama karena dia arahnya ke depan, kemudian ke belakang, depan lagi, ke belakang, berarti dia gini. Arahnya juga utaranya dari bawah. Ini berarti selatan, ini utara. Nah, berarti yang dirasakan oleh poros ini, dia di bagian atas dia ditarik oleh magnet kutub utara, yang ini ditarik oleh kutub selatan. Dalam kondisi seperti ini, poros atau as tidak berputar karena hanya konstan, dia diam. Di utara ini kena ditarik oleh kutub utara, ini kutub selatan dia diam, porosnya tidak berputar. Nah, ini seperti tadi ya, yang kalau kita pakai magnet. Berarti ini sama seperti ini, yang kompas ini kita kasih magnet satu pasang magnet ya, atau 2 pol atau 1 pasang pol. Jadi berarti yang atas ini dikasih yang utara, yang selatan dikasih yang bawah kasih yang selatan. Ini kan utara, ini utara, ini selatan, ini utara, kan hadapnya sama semua. Nah, berarti seperti ini posisinya. Nah, posisi ini berarti dia tidak berputar kan, poros ininya. Bisa kita putar kalau ini kita putar ini, tapi karena itu pakai arus DC sehingga ini magnetnya yang terjadi tadi diam dia, maka porosnya juga tidak berputar. Nah, bagaimana cara kita bisa memutar magnetnya ini sehingga porosnya berputar? Itu bisa kita lakukan dengan menggunakan arus AC. Nah, sekarang kita coba pakai arus AC. Jadi yang ini kita ganti AC. AC itu artinya bolak-balik. Simbolnya seperti ini. Arus AC itu
dia suatu saat dia harusnya ke sana, terus habis sana terus balik lagi ke sini. Jadi dia bolak-balik arus sesuai dengan namanya bahwa arus AC itu bolak-balik, maka arusnya yang terjadi juga bolak-balik. Jadi kadang dia positifnya di atas, negatifnya di bawah, dan juga setelah itu dilanjutkan dengan positifnya di sini, sini. Jadi dia bolak. Pertama dia ke sana, kedua dia tuh. Nah kalau kita lihat sinyalnya seperti ini, sinyal AC bolak-balik tegangannya. Ini tadi kalau yang DC yang searah itu kan dia tidak pernah negatif. Kalau yang AC dia negatif, artinya yang awalnya positif menjadi negatif. Ini bentuk sinyal seperti ini, sinyal sinus kalau kita di pelajaran SMA ya. Jadi dia awal dia tegangannya ini tegangannya naik, kemudian setelah dia sampai puncak dia turun, kemudian ketika sampai di 0 dia negatif berlawan arah, kemudian positif lagi negatif. Nah namanya adalah tegangan AC. Nah yang terjadi di PLN yang kita pakai dari PLN itu adalah 220 volt RMS. Artinya ini itu yang tegangan yang kita ukur pakai voltmeter yang AC. Nah 220 VRMS, volt RMS ini kalau kita gambar sinyalnya seperti ini. Jadi puncaknya itu adalah sesuai rumus 220 kali akar 2, 311 volt. Berarti puncaknya di sini adalah 311 volt dan yang negatif adalah minus 311 volt. Nah, kemudian frekuensinya yang kita pakai di Indonesia itu adalah 50 Hz. Artinya dia terjadi 50 kali siklus dalam 1 detik. Satu siklus itu 1 gelombang, artinya dari sini ke sini itu 1 gelombang ya. 1 gelombang. Kemudian kalau kita pakai tegangan listrik PLN itu adalah frekuensinya 50 Hz, berarti ada terjadi 50 kali puncak dan lembah ini 50 kali dalam 1 detik. Nah maka waktu yang diperlukan dalam 1 gelombang itu 1/50 ya, berarti 0,02. Berarti dari sini ke sini 1 gelombang kan terjadi 50 kali dalam 1 detik, maka 1 gelombang terjadi dalam waktu 0,02 detik atau 2 mili detik. Sangat cepat sekali. Nah kalau dalam 0 sampai 01, dari waktu 0 sampai 001 itu bisa kita gambarkan dia ke sini arah arusnya dari sini ke atas ke bawah. Itu dari 0 sampai 0,1. Ketika 0,01 sampai 0,02 dia akan balik lagi ke sini. Jadi gini terus arusnya. Kadang ke sini, setelah 0,01 detik dia balik lagi ke sini. Lagi. Nah. Dengan demikian kalau kita aplikasikan di lilitan ini, maka ketika dari waktu 0 sampai 0,1 dia adalah sinyalnya tegangannya adalah positif, berarti arusnya itu dari sini ke sini itu adalah dari antara 0, sampai 0,1 atau ada ke posisi plus, yang ke sana plus. Nah maka yang terjadi adalah seperti ini kayak tadi ya, berarti sesuai aturan tangan kanan ini, berarti yang atas itu adalah yang dirasakan oleh poros motor itu adalah sana utara, sini selatan. Itu kondisi dari 0 sampai 0,01 detik. Nah begitu dari 0,01 detik sampai 0,02 detik arusnya berubah. Jadi yang awal tadi ke sini, maka setelah 0,01 detik dia berubah ke sini arusnya. Nah maka sesuai dengan aturan tangan kanan ini, yang awalnya itu yang atas itu utara, yang bawah selatan itu berubah menjadi, ini kan dibalik berarti karena arusnya kan kebalik, hanya ke sana, berarti utaranya itu di atas, jadi maknanya yang terjadi jadi terbalik. Selatan yang ini, utara, selatan. Maka yang di sini, ini kan sebenarnya di sini cuma saya gambar di sampingnya aja. Berarti yang untuk yang siklus yang kedua, yang dari 0,01 sampai 0,02 dia berubah menjadi selatan
yang sini menjadi utara. Nah, dengan demikian magnet yang terjadi itu selalu berubah-ubah. Jadi ini utara, pertama utara, sini selatan, kemudian berubah menjadi selatan utara, dan balik lagi utara selatan, balik lagi selatan utara. Nah, sesuai dengan sinyal ini. Jadi selalu berubah-ubah magnetnya. Nah, apa yang terjadi dengan porosnya ini? Apakah bisa berputar? Nah, kita lihat percobaan kita dengan menggunakan sama, yaitu yang menggunakan kompas. Nah, ini ada kompas kayak tadi, kemudian nanti saya kasih ini magnet. Yang ada kertas ini utara, yang ada kertas adalah selatan. Ini juga sama, yang ada kertas utara, yang tidak ada kertasnya adalah selatan. Nah, kondisi pertama tadi dari 0 sampai 0,01, yang atas ini adalah yang dapat utara, yang bawah dapat selatan. Ini saya taruh di sini. Posisi dari yang pertama dari 0 sampai 0,01, karena arus tegangannya positif. Begitu dari 0,01 sampai 0,02 itu tegangannya negatif, berarti magnet yang terjadi juga dibalik. Yang ini dapat utara, yang atas dapat selatan. Nah, perhatikan jarumnya ini berputar atau tidak kalau kita baliknya bareng-bareng. Nah, berbalik. Jadi yang tadi utara tadi ketarik ke sini. Kalau kita putar lagi, kita ubah magnetnya. Nah, ini bisa berputar ternyata. Nah, lalu apa yang terjadi kalau kita benar-benar menggunakan poros motor listrik? Apakah bisa berputar dengan satu pasang kutub ini? Artinya dua kutub magnet atau dua magnet. Kalau kita aplikasikan pada motor listrik sesungguhnya, apakah motor bisa berputar? Ini contohnya kalau yang ini bisa berputar ya. Kalau kita balik-balik ini. Nah, kenyataannya kalau kita benar-benar menggunakan poros motor listrik, itu kalau kita hanya menggunakan satu pasang pol atau dua pol, dua magnet, itu porosnya nggak bisa berputar. Nah, kenapa? Kenapa kalau kita pakai yang tadi kompas bisa berputar? Kenapa kalau kita pakai poros motor yang sesungguhnya tidak berputar? Ingat, yang tadi kita praktekkan adalah kompas, di mana kompas itu beratnya sangat ringan sehingga gampang untuk digerakkan. Nah, sedangkan poros itu memiliki massa yang cukup berat ya, sehingga ketika ini dirubah itu dia tidak bisa berputar. Nah, jadi awalnya ini anggap aja dia poros motor listrik. Ketika ini positif dari 0, dari 0 sampai 0,01 positif, berarti ke sini. Ini hitam ini berarti magnet yang terjadi. Nah, dia ke sini. Kemudian apa yang terjadi ketika kutubnya berubah? Dari sini ke sini, kutubnya berubah menjadi selatan. Nah, kalau tadi pakai kompas, karena dia ringan, kita dirubah, karena ringan ini dia bisa mengikuti, karena ringan sekali. Nah, tetapi kalau dengan poros yang berat, yang motor sesungguhnya, dia itu belum sempat berputar, itu sudah berubah, karena ini sangat cepat sekali, 0,01. Jadi ini terjadi utara terjadi 0,0 selama 0,01 detik, kemudian berubah menjadi selatan itu setelah 0,01 detik, berarti sangat cepat sekali. Karena cepat sekali dia, ini kondisi utara sini, kemudian karena dia lurus gini atau
karena dia berat, maka ketika dia berubah ke selatan, dia kan sebenarnya pengennya si poros itu kan ke sini mengikuti yang utaranya. Kalau utaranya pindah ke sini menjadi ini, awalnya ini utara, awalnya gini, kemudian utaranya kemudian berubah menjadi utara ke sini, dia kan pengennya si poros itu kan ke sini. Ini ketika di sini ke utara lagi dia ke sini. Nah, tetapi karena gerakannya begitu cepat, sangat cepat, itu dalam waktu 0,01 detik, maka dia belum sempat balik ke belum sempat berputar, dia sudah ditarik oleh utara lagi. Ini utara, belum sempat berputar, ini kan utara, habis ini utara, belum sempat menuju ke utara ini, dia sudah berubah lagi ke utara yang atas, jadi tetap diam. Belum sempat mutar, dia sudah lagi ketarik oleh yang utara. Nah, selain itu juga kalau ini lurus, itu kan gaya tariknya lurus, jadi tidak ada momennya. Momen itu berarti kalau momen itu puntiran ya, kalau ini ditarik lurus ke bawah kan dia gayanya ke sini, dia tidak ada gaya putaran. Tapi kalau ada miring ke sini, kalau ditarik ke bawah dia ada momen kan, ditarik ke bawah. Karena tidak ada momen juga, sehingga dia hanya bergerak lurus ini. Nah, jadi kesimpulannya ketika ini ada kena utara, dia ketarik ke atas, begitu berubah menjadi selatan, dia pengennya putar ke bawah, tetapi sebelum sempat dia berputar ke bawah, dia sudah ketarik lagi yang utara. Karena dia berat ya. Karena beban yang berat atau massa yang berat itu kan lebih susah digerakkan dibanding dengan yang ringan, yang seperti kompas tadi. Nah, akibatnya kalau kita hanya menggunakan ini, itu poros tidak akan berubah, dia akan diem aja. Kalau dalam motor listrik atau kipas angin yang kita hanya mengaliri arus pada yang seperti ini, yang satu pasang pol atau dua magnet, maka dia akan berdengung tapi dia diem. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa memutar dengan dua pasang pol ini, supaya poros bisa berputar dengan dua magnet yang terjadi ini? Itu kita bisa lakukan ketika kita kita putar dulu, kita kasih bantuan putaran awal. Kalau tadi kan diem, dia ketarik utara, selatan dia ke sini. Ketika ini berubah menjadi utara, maka dia akan susah bergerak karena dia berat. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak punya momen, dia akan ketarik ke bawah. Nah, kalau kita kasih putaran awal jadi gini, maka misalkan gini ya, kita kasih putaran awal gini, maka yang ini ketika menjadi utara, dia akan ketarik sini, karena ada masanya, ada massa berat massa berat itu ketika dia bergerak, dia kan cenderung susah untuk berhenti. Ketika dia berhenti, dia susah digerakkan, dan ketika dia bergerak, dia susah dihentikan. Akibatnya ketika kita putar dengan bantuan tangan, misalkan kita putar porosnya dulu, lihat gini, maka ketika kan terjadi dalam waktu cepat, misalkan nih, nah ini posisinya ini utara, yang sini, kemudian karena dia memiliki massa, dia akan tidak berhenti, tapi dia akan tetap bergerak karena dia berat, memiliki massa. Nah, ketika miring gini, tadi kan di sini utaranya pindah ke sini, maka dia ketarik ke sana, masih putar. Nah, ini ke utara lagi, bawah, ini utara, balik lagi. Nah, ini kan ada momen. Kalau ini ketika miring gini, dia ada momen karena ini ketarik oleh utara ini. Karena dia punya massa, dia tidak berhenti di sini, tapi masih ada gerakan lebih ini, ketarik ke atas lagi. Tarik. Nah, makanya kalau kita pakai dua magnet, itu bisa berputar porosnya jika kita beri putaran awal dulu. Nah, dia setelah berputar awal, kita lepas, dia baru bisa ngikutin sesuai dengan perpindahan medan magnetnya atau kutub magnetnya.